ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Paten pohau meeting today Allah sama
goreng. Oh, goreng. What's the meaning goreng? Hah? Sego goreng kan rice goreng. Rice fried. Oh, fried itu lah. Fried chicken itu ayam goreng. Oh iya, berarti rice fried rice. Ya ini mampu apa? Goreng. Are you sleeping? Yes, gurih. Terakhir sampai mana? Belum tak masukkan itu ya? Belum, keren. Mansalaka tarikan ya tami sufi ilman sallallahu alaihi tarikan ya jannah. Man salaka tarikan ya tami sufi ilman sahhalallahu lahu, orang lahu ini sahhalallahu lahu tarikan ilal jannah. Tulisan yang benar ada di situ. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge salaka ngambah sapa man tariqan ing dalan yaltamisu yang kang kegepokan sapa man fihi ing dalan apane ilmune sahala mongko gampangake sapa Allah Gusti Allah lahu mareman apa-apane tariqon dalane ilal jannati maring guru saya
bahasa Indonesia. Siapa yang mempermudah jalannya keilmuan, maka akan dipermudah jalannya menuju surga. Siapa yang mempermudah jalannya keilmuan, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. My friend, kita ini kira-kira di jalan ini enggak? Saya tanya, kita ini mantap di jalan ini kok kira-kira kok mungkin? Mantap. Pakai kita. Mantap. Kita di jalan ini. Kenapa saya perlu bertanya tentang mantap atau tidak? Karena begini. Hadisnya kursi lagi ini. Anak inda doni abdi bi wa anak ma'ahu itu yaitu saya sesuai dengan persangkaan hambaku pada nek jenengan prasangkanya mungkin, maka Allah memberikan kemudahannya ya mungkin, mengabulkan doanya ya mungkin. Kalau kira-kira ya Allah kira-kira, kalau ragu ya Allah menyesuaikan. Tapi kalau kita mantap, Allah memastikan. Maka kalau berdoa, jangan pernah berdoa di dalam hati, kabulkan enggak ya? Kabulkan enggak? Ya enggak. Ya enggak. Pasti kabulkan, pasti kabulkan. Maka jenengan kalau ngampir ke teman, mampir enggak? Enggak. Mampir yuk, ayo. Nah, gitu kan. Di sana ngampir ke kanca. Saya lewat tempatnya Pak Rangga. Pak Rangga bilang, mampir enggak, Mbak? Enggak. Iya dah? Enggak. Tapi dah, monggo mampir, ayo. Gitu ya. Mau enggak kau cinta padaku? Enggak. Enggak. Aku cinta padamu, ayo kita bersama-sama. Lo mantap toh. Nah, gitu. Ayo. Mampu enggak ya? Enggak. Pasti mampu. Makanya if you think can, you can. If you think cannot, you can. Ya Allah menyesuaikan persangkaan. Dan ternyata secara kejiwaan itu sebuah motivasi. Ragu-ragu gak jadi. Maka hadisnya gak yari buka ila malayari. Tinggalkan yang ragu-ragu menuju yang pasti. Akhirnya Rossi menulis nanti di dalam kaos sablon itu tinggalkan yang ragu-ragu menuju yang pasti-pasti aja. Tinggalkan pacaran, terima lamaran. Kola Rossi. Kolak ya, ora kola ya, kolak. Ora ros, aku wis ros. Nah gitu. Pacaran kan masih ragu-ragu loh. Jadi ora. Nyatanya aku biar gak pacaran ya jadi. Ya? Ah begitu. Datang besok nikah. Lu kok cepet? Aku boten golek pacar, golek bojo. Jadi. Begitu ya Pak Nandang ya. Maka
santri Al-Mumtaz tuh percayalah santri putri itu luluhnya bukan dengan I love you tapi kau itu kan pasti gitu. Gue cinta boral kau itu tidak jadi. I love you lap-lapan. Allah juga begitu. Allah juga begitu. Itu jadi akhirnya itu sunatullah. Sunatullah. Anda yakin Allah beri jalan kemudahan, maka Allah betul-betul beri jalan kemudahan. Maka pertanyaan saya, mantap, itu hanya jangan ditunjukkan dengan lisan, tapi konsekuen. Satunya kata dan perbuatan. Satunya kata dan jadi Anda berjuang di Al-Mumtaz urip mukere itu salah mukewe. Nah, gitu. Kamu berjuang di pesantren kok tetap kere itu salah mukewe. Lah sampeyan berjuang gak mantep. Nah berjuangnya mantep. Nah semua orang ini berkumpul mantap berjuang Al-Mumtaz insyaallah. Nah, gitu. Karena orangnya serius-serius mantap-mantap. Setengah-setengah. Kalau pernah mau coba-coba, buat anak coba-coba. Ya, makanya jangan coba-coba buat anak. Ya, jangan coba-coba buat anak ya. Serius kalau buat anak. Di kopi itu bisa. Kita doakan yang akan kopi itu nanti lancar. Amin. Itu nanti kosong ya. Nah, sekarang kita meyakini berada di jalan kita akan dimudahkan oleh Allah. Akan dimudahkan oleh Allah. Menuju kemana dimudahkannya? Menuju surga. Nah, Yai Syafi'i itu menerangkan ke saya, al-jannatu itu bisa jannatul dunya wa jannatul akhirah. Kalau jannatul dunya itu ya dunia ini. Dunia ini. Lah jannatul akhirah sesuk. Loh, kalau jannatul dunya diberikan berarti hidup ini apa? Diberi kemudahan lah. Sukseslah, bahagia. Ya persoalan mungkin muncul, tapi ada jalan keluarnya. Min kulli hammin farajah. Bahkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jannatul akhirah ya surga. So, saya sering dan saya kira banyak ulama sering menyampaikan kepada santrinya, wahai santriku, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, apapun kesibukanmu, jangan tinggalkan mengajar. Mengajar tidak harus profesi menjadi guru, tapi mungkin bisa di TPA, bisa di madrasah ilmiah, bisa mengisi pengajar itu. Bisa dengan profesimu kemudian mengajarkan kepada generasi. Profesimu nanti apa namanya? Bengkel, terimalah orang anak-anak makan. Dan kalau mereka pinter kemudian membuka bengkel juga jangan dianggap sebagai saingan, tapi berbagi ilmu, berbagi rezeki halal lagi loh, ganjaran banyak itu loh ya, tapi akhirat.
Sekaligus saya berpesan kepada santri-santriku yang ada di sini berjuang. Kalau kamu ingin menikmati mudahnya hidup, maka Anda boleh berpikiran setelah selesai aku kuliah itu pergi dari sini, tapi selama di sini berjuanglah dalam keilmuan ini dengan perjuangan terbaik. Syukur-syukur ya pondok coba saja ini tempat kos lah, tempat kos ya toh. Baru kuliah terus metu ini tempat kos. Juga di kan selama kuliah di sini ini baru kuliah Lampung terus metu jadi di sini saja tempat. Tapi biarkanlah waktu untuk mengabdi yang full gitu, tahun lah. Nah, itu betul-betul pengabdian. Nah, selama kamu masih kuliah berada di sini itu kan anu sehingga yuk ya. Kita biarkan itu baik nganggur terus baru pulang, baru ya. Sing pasti ya. Perlu Anda mempelajari A sampai Z-nya al-mumtaz sehingga berbunyi al-mumtaz. Aja al-mum menurut al-mum apa meneh nanti Z-nya hilang terus diganti T mumtaz. Rene kalau untuk soal ini nesu. Aku latihan itu nanti baru hasil. Oh, nanti. Padahal jadi guru itu manusia juga. Kemudian kalau salah menyikapi itu ujian. Itu ya. Cerita-cerita tentang ulama besar yang diuji oleh gurunya yang sebenarnya secara logika gak logis, secara hati menyakitkan dan seterusnya itu banyak. Tapi kalau kemudian itu direla sebagai bentuk ujian dari gurunya, ikhlas dan jangan baca bagaimana ujiannya Hadratus Syekh kepada oleh Syekhona oleh ya baca. Saya punya guru yang sampai dulu pernah ketemu Mbak Umar, bagaimana beliau menguji bagaimana Mbah Yai Dewyati Banten menguji beliau suruh jalan kaki. Mas akal jalan kaki Banten Meduro makamnya saya pernah masuk akal ya. Saya sempat tanya Mbak dan jenengan terus nyabrang selat Madura pripun Mbak? Aku baik apa sebenarnya tepok di kayak dia zaman antigen anak bola-bolaman tepok di kita lah ini di perahu kan. Gue naik kolam lagi nyabrang segoro loh. Nyabrang segoro pun gak tepok masuk akal kan? Masuk akal. Tapi dilakoni itu Mbak. Saya tanya, nyabrang segoro berikut rakit tepok. Masuk akal? Gak masuk akal. Itu gurunya muridnya bermati kok. Kalau gitu ya. Orang-orang yang hanya mengandalkan logika dan begitu, muridnya bermati kok. Apa sih kira merokok kok? Dan itu ceritanya tidak boleh pakai alas kaki. Tidak boleh pakai alas kaki. Melaku. Coba yuk, masuk akal ya. Bagi iman. Nah, ini tapi kalau bisa menerima itu dengan ikhlas, mantap, dan tidak hanya di sini saja, seterusnya nanti boleh setelah pengabdian dianggap selesai, ngabdi tenang tuh, orang ngabdi sampai, ngabdi sing tenanan, orang sampai kuliah di sampai. Ngabdi sing tenanan tahun berong tahun syukur lek perlu ngerti A
sampai Z-nya Al-Mumtaz. A sampai Z itu tidak hanya melihat keberhasilannya saja loh, melihat kesulitannya loh. Bahkan melihat bagaimana Al-Mumtaz ada masalah, kemudian bagaimana keluar dari masalah itu tahu betul, tahu betul. Seperti saya sering di Diponegoro. Diponegoro itu masyarakat kumpul untuk referendum, pondok lanjut apa tidak. Itu saya ada di dalamnya, Nah, sampai begitu itu, jangan hanya nikmatinya saja, sampai pada kesulitannya, berperan aktif di dalam mencari jalan keluar. Nah, itu berperan aktif, bukan malah ikut-ikut bully, berperan aktif. Kalau menang nyokor nih, wis satriran, ulasan. Nah begitu itu, maka insya Allah terus keluar wis silakan mau profesimu apa yang akan digeluti. Jadi pengusaha, tapi ingat masih sisihkan waktu untuk mengajar, maka jalannya akan dipermudah. Anda boleh jadi bupati bahkan, tapi seperti Sultan Agung. Sultan Agung itu jadi raja tapi masih ngajar sampai gitu kan. Dan kemudian di dalam keraton dulu itu juga ada pesantren namanya pesantren dulu. Dari kita kan sedang sidang jadi DPR ini sedang sidang untuk raperda ini kan, menerangkan kepada banyak orang kaitannya apa antara pesantren dengan keraton, sehingga raperda layak di raperda keistimewaan, bukan hanya raperda seperti daerah-daerah lain. Jawa Barat perdanya juga ada pesantren, tapi tak baca isinya, ya hanya nyadur undang-undang pesantren. Lampung sudah, NTT sudah, kemudian yang kabupaten Kediri sudah perda pesantren. Tak baca isinya, linear saja yang follow up undang-undang pesantren. Tapi kemudian kita buat bagaimana perda pesantren di Jakarta itu aslinya ben bisa oleh dana keistimewaan juga pesantren gitu. Nah, dana keistimewaan cukup gede dan tiap tahun mesti kurang. Iya. Nah, kan pesantren yang bisa ngakses kan yang melalui teknik manfaatnya kan gitu ya. Itu kita gitu. Nah, kita menceritakan tentang pesantren luhur yang didirikan oleh Sultan Agung. Hanya provinsi. Kan? Nah, ketemu di Gunung Kidul, Pak Bupati bilang, kita menunggu cantelannya dulu yang PIY. Saya jawab, Jawa Timur itu belum ada perda pesantren, tapi Kediri sudah punya perda pesantren. Jadi tidak harus menunggu cantelannya ya undang-undang pesantren itu. Di balapan ini antara ini dengan mana? Dengan kabupaten. Insya Allah bareng 2022 kayaknya. Kemarin di DPR saya cepat Palu, saya dikirimi oleh Pak itu wakil DPR itu dikirimi kalau detik-detik terakhir tempat Palu memutuskan untuk melanjutkan raperda pesantren. Ya, mudah-mudahan man salaka apa dunia ini berjuang Al-Mumtaz itu ini man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahallallahu lahu tariqan ila jannah. Panangan besok kenaikan pangkat itu di
dites ngene-ngene iki. Ya, intang surullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini telu orang-orang ini kudu apal. Kenapa? Tidak untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Kita menyampaikan ke anak-anak kita. Le mantep le, lain untuk ilmu le, insyaallah berkemudahan. Bukankah? Bukankah? Rasulullah berfirman. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Para ahli zuhud berkata, apa? Hidup dengan agama menjadi terarah, dengan ilmu menjadi mudah, dengan seni menjadi indah. Nah, gitu. Itu dulu itu, apa pun jenenge zuhud itu para ahli zuhud itu yang gitu. Makanya ahli zuhud itu ya nyanyi lah itu piye. Kayak tari bareng, tari sufi kan? Tari sufi muter itu. Itu siapa itu? Siapa? Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi itu tokoh sufi juga buat apa namanya? Buat tarian muter. Bahkan pada saat beliau akan meninggal kan murid-muridnya nangis. Terus dia bilang, loh murid-muridku kenapa kau menangis? Ya saya melihat engkau kelihatannya akan meninggal. Kalau dulu kelihatannya engkau akan meninggal. Kelihatannya engkau akan meninggal. Loh, lah itu hari yang kutunggu-tunggu. Itu hari yang kutunggu-tunggu. Karena aku akan bertemu dengan kekasihku. Allah Subhanahu wa ta'ala kan kekasih terbesarnya. Apa namanya? Para ahli sufi Allah. Bukan ke dunia liar. Maka mati itu hari yang ditunggu-tunggu. Karena akan bertemu dengan kasih. Nah, terus kalau begitu kami harus apa wahai guru? Ya senang-senang. Nah, terus nari sufi itu sampai meninggal. Jadi saya soal bapakmu harus mati nari. Kita enggak mau tiru-tiru dalam tiru. Itu makom kos gitu ya, makom kos. Orang kalau punya makom kos ya begitu kita melihat kualitas Anda. Berikutnya, hadis Rasulullah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum. Para ahli tasawuf Islam lah secara umum. Islam membagi hubungan itu menjadi dua, yaitu hablum minallah, hablum minannas. Sehingga ilmuwan Islam itu menyebut baik itu juga ada dua. Nah, yang disebut dengan orang soleh, yaitu soleh individual dan soleh sosial.
Jadi di Darul Quran ada acara begini ya Pak. Lupa apa enggak ada? Enggak ada apa lupa ya. Baca dong. Al-Insanu wa al-Qadar. Apa melupakan? Lupa ya, ya. Bukan melupakan ya. Tapi sama pengasuhnya masih ingat kan? Sama putrinya pengasuhnya masih ingat? Oh, masih ingat. Ya, ya. Sampai tentu kokono krono naksir ditolak oke. Kota si Ale. Ini Pak Jadi. Pak Jadi siapa? Nur Jadi Nasruddin. Nur Jadi Nasruddin. Bukan Nur Jadid ya. Baru anyar baru ya. Ini dari kata jadun apa jadidun? Wazara. Wazara kira zada yazidu ya. Zaitan. Tambah. Yang tambah apanya Pak Zari? Terus itu pertanyaannya. Mandek. Hablum minallah. Hablum minallah. Tidak akan dikatakan mulia orang yang hubungannya Allah itu baik, tapi hubungan dengan sesama tidak baik. Tapi juga tidak akan selamat orang yang hubungannya dengan Allah itu baik, tapi dengan manusia itu baik, tapi dengan Allah tidak baik. Orang yang baik dengan sesama manusia, tapi imannya hubungannya dengan Allah tidak baik, itu kasaro bin bibi akhir bagaikan tata burukana. Maka antara iman dan soleh itu adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tak bisa terpisahkan. Maka umumnya sebutan alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau dalam bahasa hanya haddun nafsi, itu bagian dari akhlakul madhumah. Akhlakul madhumah. Akhlakul madhumah lawan dari akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah artinya akhlak yang terpuji, dari akhlakul karimah. Kalau akhlakul madhumah artinya akhlak yang tercela. Itu haddun nafs. Jadi sekalipun Anda itu maca Qur'an apik, bahkan hafal, salate apik, posone apik ning karo wong liya judes, gak peduli, gak mau saling menolong, maka itu tidak mulia. Itu termasuk akhlaknya tidak sempurna. Maka banyak yang mengatakan tentang akhlakul karimah itu, bahkan kesempurnaan imanmu itu sempurna bila memuliakan tamu, memuliakan tetangganya, begitu kan? Nah, secara umum diumumkan begini, disusun begini.
la yadkhuluna jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk surga sehingga engkau beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, tidak sempurna imanmu sehingga saling menyayangi bersama. Rasulullah meneruskan, awala, wahai para sahabat, awala adullukum idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kamu mau jikalau tunjukkan sesuatu, jikalau kamu melakukannya maka pasti akan saling mencintai di antara kalian. Paham betul? Bala ya Rasulullah. Oke ya Rasul. Oke. Rasulullah kemudian menjadi afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam itu secara makna khusus adalah setiap ketemu saudara salam. Dimaknai dalam bahasa Indonesia mesti tegur sapa, aja cuek. Makanya santri Al-Mumtaz saya ketemu wong kudu menyapa. Salam, senyum, apa? IKS. Arti luas dari afsus salam adalah menyebarkan kedamaian, kesejahteraan. Kalau kedamaian maka kita ngajak rukun. Asliku bainaku, mendamaikan antara teman yang berselisih. Bahkan juga dimaknai kesejahteraan, mari kita sejahtera bersama-sama, mungkin dengan firqah, dengan bisnis, dengan usaha bersama dan seterusnya. Maka kalau punya usaha, jangan usaha individu, baik. Usahalah berjamaah. Dan kelemahannya di NU adalah di sini. Kalau usaha pribadi pada sukses, tapi kalau usaha berjamaah, padahal sirkah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan itu ditegaskan dalam hadis qudsi, kata Allah, ana alisus hadis ini. Saya menjadi yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Sirkah dalam bahasa Indonesia sekarang jadi kooperasi, berkooperasi. Maka di Al-Mumtaz didirikan kooperasi itu. Ini bentuk kebersamaan kita. Bentuk kebersamaan. Yang gumpes, yang melaksanakan produksi, kita ikut memfasilitasi, memasarkan dan seterusnya. Publik lah, publik, kan? Nah, tentang khairun nas anfa'uhum linnas dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak awal Rasulullah itu bisnis. Sejak umur 17 tahun. Ini saya memotivasi kepada yang calon pebisnis, calon pebisnis. Modal untuk sukses berbisnis itu kan bukan uang. Dan Rasulullah kan menunjukkan itu bukan uang, tapi apa? Satu trust. Nomor satu itu. Maka penelitian siapa? J. Stanley itu kesuksesan itu nomor satu jujur dan titik amanah. Bahasa bisnisnya ya trust. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, skill. Nomor dua. Nah kalau dua ini punya, dia terpercaya, orangnya jujur, skill atas kerjanya bagus, punya keterampilan yang memadai, maka ngajak orang yang punya duit akan apa? Dan
sampean apa namanya ikut merasakan di Al-Mumtaz ini mestinya ikut hakul yakin nih, ikut hakul yakin. Hakul yakinnya apa gimana? Khairan itu mendirikan pesantren bukan karena kaya, nggak punya duit, kere. Istri saya sekarang ada jadi aksi utama karena itu merasakannya. Anak saya mungkin juga ikut merasakannya walaupun waktu itu kecil. Pak Yazid ikut memandangnya. Ikut memandangnya betapa kita itu kere ditangisi Rasulullah. Kere. Cuman kita punya network, banyak orang kemudian punya keterampilannya ngelola pondok, manajemen pondok karena lama di pondok 32 tahun di pondok, dan saya mengetahui di pondok sebelumnya itu A sampai Z. Maka begitu mendirikan pondok tahu jalan. Sama Anda kalau punya trust, punya skill manajemen juga. Jadi skill keterampilannya sendiri, skill produk dan skill manajemen. Atas kerjanya bagus. Jadi kalau kita punya uang. Dan Rasulullah mencontohkan itu gitu. Yang di bisnis kantor Rasulullah kan bukan modalnya sendiri. Ya kan? Silahkan. Kemudian begitu sukses menikah, itu pun baik dengan masyarakat sehingga disebut al-amin saat meletakkan batu hajar aswad. Betapa Rasulullah itu sosialnya luar biasa, jauh dari hadun nafsi. Nah, kemudian umur 38 betul-betul melepaskan diri dari hadun nafsinya, meninggalkan keenaan dunia untuk berkontemplasi, bertahan berjuang. Betul-betul bagaimana memikirkan umat. Nah, bagaimana kalau kita manage itu gitu? Wes, saya mumpung saya enom jual iki ada foto-foto harus dibilang lagi wong bisnis itu entrepreneur itu ada. Apa kuwi jenenge? Aktif income dan pasif income. Ya, pasif income dan aktif income. Senom itu aktif. Tapi sesok umur kira-kira 40 tahun seperti Rasulullah umur 38 ya. Umur 38 tahun itu wis mikir penak iki. Mikir masyarakat. Ning lek iso pasif income. Kayak Rasulullah sudah punya. Dijalankan orang lain. Sudah punya itu. Sehingga ditinggal bertahanut 2 tahun di Gua Hira itu tidak kelaparan, tidak kelapa, kekayaannya masih menumpuk. Ya Rasulullah. Bagaimana kita umur 40 tahun itu sudah menumpuk terus awake dhewe tinggal full berjuang. Kalau enggak ya sekarang tumpuannya bukan harta benda tapi tumpuannya adalah usaha yang mapan. Sehingga bisa tinggal jalankan tenang serang mikir manfaat. Gimana begitu kira-kira? Saya mencoba itu teman-teman. Umur 38 tahun saya mendirikan pesantren di atas mengatakan umur 38. Tahanut nage apa oro-oro burine manlan kae. Nek kono karo tikus karo ulo. Kiri makanya kiri lah ya wes. Jadi kan sama-sama loh. Bendina ngaji karo bocah-bocah terus lagi ya nandur kangkung, nandur lombok, asik. Tapi waktu itu sebenarnya secara rezeki sudah mulai jalan. Rintisan saya jadi honorer itu sekilang tahun kan. Terus kemudian waktu itu ada kepastian usahanya jalan.
walaupun dalam bentuk yaitu degree nggak daftar, jadi nggak daftar. Sampean ya tidak mesti anu bener. Yo nang dadi pegawai negeri yo aja ngomong ngono lah, kalau ngomong ngono yo aja nabi apa itu berarti Allah mau nabi aku kan dudu. Tak buat cangkem itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Khairun nas anfa'uhum. Jadi jangan lupa, jangan hanya sholat individual, jangan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Sholat terus ya baik kepada sesama, peduli, tolong menolong kalau perlu bersama. Ada pertanyaan? Have you question? Oh ya. Question. Any question? Kamu tuh gue nih. Any question? Any question? Regina question? Kalau many ya. Oh, money do you have? Mana dia apa kan SMP. Coba nakoi azan itu mau duit piro. Oh, money do you have? Mafi itu bahasa Inggris. Nothing. Nothing apa nothing? Nothing. 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 Ya wis. Wong rumahne tok. Rumahne apa? Listening. Just listening apa only listening? Only ya? Only. Aku biyen anu udah pernah gawe surat. Like nulisi only for you. Only for you. Terus dibalasi ke suratku. Ditulis just for you. Aku izin. Ternyata bukan only for you tapi just for you. Terus tak surat ini tulis la takroh wala tahta illa bil haq peneresan jawab. Saya kira cara ngono mbiyen surat gawe prangko. Saya kira WA. Kadang-kadang WA serat telaten terus gawe voice note. Kalau itu bagian dari dasar pemikiran Al-Muntas. Berdirinya Al-Muntas dan Al-Muntas mau berperan seperti apa? Ini dasarnya. Berperan serius lalu berada dalam keilmuan. Yang kedua, peduli kepada sama. Oke. Paling kenapa kita melakukan seperti itu? Dan kemarin itu, mulai dari tentang Allah yang berhukum tafsir agama terus apa mana? Sampai pada keadal bahwa yakuna kufron apa mana? Sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar apa mana? Wa batagi fima ataqallah darul akhirah wa la tansana sibaka minad dunya. Anu Pak Zaki apa lagi itu ya? Jadi dulu ambil tahfidz kok kita. Oh kita mau enggak tahfidz ya. Nah, ini saya ngajarnya kira toh, ngajar kira. Oh ini juga ini. Lulusan mana? Mbak kok
Bu sampean? Bu ya. Mbak apa Bu? Mbak. Oh, lulusan mana aja ya? Setayu. Terus sekarang di MI. Oh, MI ya. Terus ini ya. Win. Win Universitas Insya Allah negeri. Fakultas apa? Oh, saintek. Berarti ulang apa ulang apa saintek itu? IPA. Itu hanya ya membandingkan gaya itu ya. Gaya dan daya ya. Terus hasilnya energi ya. Kakean gaya, kakean energi. Dayanya malah rendah. Energi yang dihasilkan rendah ya. Mentai daya, bukan makan. Ya. Di sini ya, berarti yang UI hanya Pak Raifa ini ya. Universitas Insya Allah Islam. Ini Insya Allah negeri, ini Insya Allah Islam. Tapi ya Win jadi UI itu ya. Kalau saya IAIN. Bahasa bunyi yang mudah adalah NIN. Itu kakak kelasnya Win. Lahir duluan. Pak Nandang itu sudah Win ya dulu ya. Ibu itu peralihan ya. IAIN ke Win. Apa nanya? Nah, gue ini dulu mana? UNJ IKIP. Dia itu UNJ itu ada Universitas Hayam Wuruk dulu. Tapi diprotes sama Gajah Mada. Itu waktu dari UKIP ke UNJ, IKIP ke UNJ itu mau dinamakan apa itu perang, perang saraf. Karena pengennya UNJ itu dinamakan Universitas Hayam Wuruk. Tapi Gajah Mada nggak setuju, ngerti, protes. Soalnya pikirnya kok, kalau Gajah Mada, kalau Hayam Wuruk berarti kalah Gajah Mada. Hayam Wuruk raja, Gajah Mada mempatik, kalah. Padahal gengsi tuh. Akhirnya ya wes aman. Terus Hayam Wuruk. Ini kenapa kita melakukan ini? Prototipe kita, uswatun hasanah kita juga melakukan ini. Jadi mulai saya terangkan kemarin dari awal sampai terakhir ini, kenapa kita memilih itu? Karena Rasulullah melakukan juga. Kenapa Rasulullah Al-Mumtaz ini memilih entrepreneur? Karena Rasulullah super leader, super manager, super entrepreneur. Baca bukunya Safi Antonio yang berjudul Muhammad Super Leader, Super Manager. Rasulullah itu entrepreneur sejati. Maka ini tulisan menyampaikan tentang bagaimana Rasulullah berentrepreneur. Let me the act of entrepreneurship is an act pattern after much of kuping apa irung kuping apa irung
the early childhood experience. Jadi cak cilik yang memang suka mencoba-coba ya, coba-coba. Makanya kemudian Thomas Alva Edison itu membuat teori namanya trial and error. Anda mendirikan usaha atau berusaha apapun, nggak mungkin langsung sukses. Mesti ada salah-salahnya. Itu trial and error. Lama-lama sukses. Betapa jatuh bangunnya Thomas Alva Edison sebelum menemukan lampu. Dan lampu sekarang manfaat. Nah, bagaimana kita itu juga belajar dari Thomas Alva Edison bahwa yang kita ciptakan itu manfaat buat banyak orang. Ini misbah. Ini namanya misbah. Nah, kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada tulisannya kalau dan mungkin tulisannya enggak jelas ya, enggak komplit nih. Satu aspek kehidupan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang mendapat perhatian serius adalah tentang ilmu leadership beliau. Terutama leadership, kalau leadershipnya di bidang ketatanegaraan, beliau menjadi presiden mungkin masyhur. Tapi leadershipnya seorang manajer di dalam bisnis dan entrepreneurship itu memang jarang disorot. Dan jarang juga kiai-kiai yang membahas tentang beliau yang seperti itu. Bahkan kadang-kadang yang disampaikan, saya itu sekarang kalau sama kiai-kiai di Happy Trend itu bilang dulu. Bapak-bapak kiai, dan di antara Happy Trend itu Mas Jati, di antaranya ya Kiai Haris, kemudian Rasya, Kiai Uzi, Munawir, terus Gus Dizam, Ali Maksum, itu kan tergabung di dalam Happy Trend, himpunan ekonomi bisnis pesantren, ketuanya Al-Mustah. Ya, terus Kiai Habib, bapak-bapak kiai kalau sekarang ini mengaji, tolong dibedakan audiennya. Saat audiennya orang-orang tua, maka katakan Rasulullah itu sederhana. Bila miskin juga nggak apa-apa. Sakit miskinnya sampai nggak makan 3 hari, kemudian sabui dan jadi batu. Nek ya delok nek wong sing tua iku miskin, nek sugih ya aja ngomong ngono. Nek audiene cak nom-nom, katakan Rasulullah itu super leader, super manager, super entrepreneur. Rasulullah itu kaya raya. Terus diceritakan tentang maharnya. Di sini nanti ada. Nah ini diterangkan. Memang yang dikenal Rasulullah sebagai seorang Rasul, tapi Rasul yang begitu sempurna. Rasul yang begitu sempurna. Beliau seorang Rasul, pemimpin masyarakat karena menjadi kepala negara, kemudian juga pemimpin militer karena setiap perang seperti di garis depan, berbeda dengan jenderal memandu membuli, yang ketembak mati dididik. Rasulullah juga betul-betul di garis depan bersama dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, terus ya. Rasulullah betul-betul pemimpin yang militer yang luar biasa. Nah, itu komplit deh. Bahkan juga menjadi kepala keluarga yang
ngomongkan kepala keluarga yang baik karena ini penting. Kan organisasi terkecil dari sebuah kehidupan kan keluarga. Dan organisasi terbesar adalah negara. Gabungan dari negara masih ada lagi, entah ini menurut saya bukan organisasi lah, menurut saya kalau ini hanya kerjasama aja lah, karena tidak instruksinya tidak mengikat. Kalau negara kan instruksinya mengikat. Nah, ternyata baik dan buruknya sebuah negara itu dimulai dari keluarga, dimulai dari ibu. Nah, itu makanya disebut al-mar'atu imadul bilad idza saluhat saluhal bilad idza fasadat fasadal. Perempuan itu adalah tiang negara. Apabila perempuannya baik-baik, maka negara ini memang menjadi kuat dan baik. Tapi kalau perempuannya fasad, maka hancurlah negara ini. Kuncinya ada di ibu-ibu. Makanya ibu itu menjadi al-ummu madrasah yang mendidik akhlak kepada anak-anaknya. Nah, ini karena maju dan mundurnya sebuah bangsa tergantung kepada akhlak para pemudanya. Wa innamal umamul akhlakuma bagian. Wa inhumu dahabat akhlakulum dahabu. Sesungguhnya maju dan mundurnya sebuah bangsa tergantung pada pemudanya, akhlak pemudanya. Apabila akhlak pemudanya itu jelek, maka hancurlah negara. Nah, siapa yang membentuk akhlak ini? Madrasah. Siapa madrasah utama? Al-ummu. Nah, makanya yang akan menjadi indah dunia ini adalah itu. Yang menjadi akan dunia ini indah, damai, menyenangkan, bahagia itu. Kita berpenting itu. Maka kemudian disebut ad-dunya mata'un wa khairu mata'nya al-maratus. Makanya yuk pinter-pinter latihan terus berusaha jadi maratus solihah, mendidik santri-santri al-mutas jadi santri-santri yang santri putri yang solihah. Dan semoga semua santri-santri al-mutas dan putra-putra kita semua, cucu-cucu kita nanti juga menjadi orang yang soleh. Dan itu perhiasan yang paling. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah tentang kehidupan Rasulullah mencontohkan bahwa orang yang hidupnya sulit belum tentu tidak menjadi sukses. Dicontohkan oleh Rasulullah bahwa beliau lahir dalam keadaan yatim. Kira-kira susah nggak? Susah. Umur 6 tahun ibunya meninggal, yatim piatu. Susah nggak? Walaupun susah, miskin tidak menghalangi menjadi sukses. Umur 6 tahun sampai 8 tahun dipelihara oleh kakek. Mungkin di sini senang-senangnya beliau, karena umumnya kakek adalah manja kepada cucunya. Dan memang diceritakan di sana Sayyidina Abdul Muthalib itu menyayangi Rasulullah Muhammad melebihi sayangnya kepada anaknya sendiri. Dan itu saya kira di mana-mana mbah begitu. Ya? Mbah begitu di mana-mana. Nah, umur 7 tahun, umur 8 tahun ditinggal meninggal oleh mbahnya. Kemudian ikut pamannya yang sangat miskin.
Abu Soleh sangat miskin, bahagia 2 tahun, kemudian setelah itu secara maka dari situlah untuk membantu pamannya beliau ikut kerja apa gembala kambing umur 8 tahun, bayangkan kerja menggembala kambing. Kerja menggembala kambing sampai dengan umur 12 tahun. Berapa tahun? 4 tahun. Gue lebih. Ternyata di situ makan tentang leadership. Jadi saya menceritakan kemarin, kenapa nabi-nabi itu untuk pendidikan leadershipnya itu dengan domba, dengan wedus, kambing. Karena menurut psikologi makhluk Allah yang paling sulit diatur itu adalah kambing. Buktinya pernah melihat sirkus? Pak Jojo sama tua ini orang pernah melihat sirkus saja. Sudah di TV ya orang sudah. Yang asli delok sirkus. Sirkus asli. Sepanjang sejarah hidup saya yang sudah berulang kali melihat sirkus, nah, monyet biasa, gajah biasa, ular biasa. Tidak pernah dalam penampilan itu bahkan sampai di TV yang tingkat internasional itu belum pernah sirkus itu menampilkan kambing. Ya, macan, macan pernah. Ular senajan apa yang pernah. Ikan lomba-lomba iya. Ya, anjing kayak tunggal. Kucing kayak tunggal. Jangkrik wae kena. Jangkrik kena. Tapi apa sih jenenge? Pedes kan. Yo persis kayak sound besit kayak. Mau mangkel nih delok ini melu mangkel. Persis kayak sound besit. Delok sound besit kok. Kayak tuh mau aja lah. Yes ngono kambing. Jadi lah orang santri kene iki mau akal dikandani mau akal mental kambing. Kayak kambing. Lalu uang Kristen itu uang yang diatur karena Israel. Makanya nyebutannya kan domba-domba ya. Itu jelas mocoan. Injil di mana-mana isinya kan domba-domba. Kalau kita kan mulia ya Yohanes ya Yohanes aman. Benar kita itu mulia kita itu. Makanya ojo naik Kristen sampai orang yang belum Kristen kayak sama Ibrahim. Wah, foto tenang. Lu Ibrahim sama kayak kan ustaz ya. Ustaz lagi pondok ini saya aja itu. Ustaz nang pondok aja itu. Saiki dadi pendeta rumpuy tinggi Islam. Wah, iya. Ini usul karo Menteri Agama ada 30 ayat di dalam Al-Quran kon menghapus. Kon menghapus karena itu yang memancing radikalisme katanya. Itu ya. Teman-teman di grup orang ini baiknya diapakan? Oh, ini baca-baca diapakan? Diapakan ini? Oh, semua gue cangkep ini. Gimana gitu? Kutuk kayu. Terus saya tulis, mari kita doakan semoga dapat hidayah. Mana tahun ini? Koncoku sing jeneng Abu Bian, yaitu masuk garis keras. Wah, ini ngono kalusen dari wong Islam, bunuh aja. Ngono kuwi. Wah, aku baca-bacaku memang ngono-ngono ya. Jenenge aku mau nyebut jeneng astagfirullah. Aku nek kanca yo lali. Tadi guru bahasa Arab dia. Saya lama nih. Dari dulu dari kehidupan Rasulullah. Umur 12 tahun, kemudian makan bisnis. Ini umur 12 tahun.
magang, bisnis, ikut pamannya, berdagang. Sekarang Syria, kayaknya dibagi tiga ya. Asam itu jadi Syria, Turki, terus mana? Sampai dengan umur 17 tahun. Umur 17 tahun mendirikan usaha sendiri. Ini yang hilang usaha sendiri ketika berumur 17 tahun. Pak Jati selama mondok di Darul Quran pernah diterangkan begini tidak Pak Jati? Pernah, baru kali ini ya. Untung sama sedikit. Ngaji bisnis. Ini dia mutasi yang ngaji, bikin ngaji. Jadi saya besok jadi suku-suku kafe, bahagia semua, ayam-ayam kafe, buka di kafe, di bojo ya Bu Penny ini enak Pak, Pak. Tangga. Orang duit rong sasi tetap kelihatan bahagia. Naik guru, ada. Kayak nolong saman lah ya rasa di ini. Aturan nyebut si guru lagi, namanya bener. Tapi ya si guru ya tetap anu lah, apa jenis bersyukur lah. Guru cilik guru setengah meteran. Tapi ya tetap bersyukur lah ngapa oleh tuku pakaian kirim. Tuku bahan irit. Dan orang yang seperti itu keuntungannya adalah nggak pernah kejaduk lawang. Ala wangi dhuwur ngono ya kejaduk lagi. Apa meneh lawange wong Yogyo. Apa meneh Gunung Kidul, lawange sopan banget. Salah kalau dulu. Ya. Dulu waktu membuat gubuk dan kandang-kandang di sini, kandang santri itu saya kan membeli rumah-rumah dari daerah Gunung Kidul, keliling rumah yang mau dijual, pengen diganti contoh siapa, aku belum itu, watang itu, maafin itu, tak buat di sini. Setelah pasang lagi, kok sopan-sopan banget. Terus akhirnya saya berpindah nyari ke Wonogiri ya kan, dulu lautan gitu. Tenang mau anu nurung itu bang, kalau bukan uang itu sopan, ibu orang jadul, maka berbahagialah yang orangnya kayak gitu. Kan jadul, rasa ibu. Sekarang ada orang mana? Asli, penjajah. Jakarta di Pulau Jawa Barat. Tapi bapak ibu asli sini. Ayo ngomong titip lahir. Aduh ini Pak Dedi kan termasuk titip lahir. Titip lahir ya. Puja Kusuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Puja Kusuma. 17 tahun mendirikan usaha sendiri dan itulah sirkah yang dilakukan oleh Rasulullah. Gak punya biaya, miskin. Gak punya biaya. Tapi banyak orang yang percaya kepada beliau untuk menitipkan dagangannya, untuk dibisniskan dan ternyata maju besar. Itu beliau sampai dengan berusia 30 tahun. Akhir umur 37 kemudian berhenti berdagang, 28 bertani. Ini belum menceritakan tentang 25. Di tengah-tengah 17 tahun usaha sampai dengan 37 itu puncak kesuksesan pribadi kekayaannya sendiri yang diperoleh dari hasil usaha sirkah tadi itu di umur 25 tahun. Karena setelah di umur 25 tahun itu merger.
25 tahun, yakni pada saat mengakhiri lajangnya, mengakhiri jodohnya, melamar Siti Khadijah, umur 25 tahun. Ini kalau disebut periode interpresis, dan masa kerasulan. Ini masa kanak-kanak 0 sampai 12, kalau itu sudah bahkan di situ ada produksi santri-santri itu ya pengertian jelas. Aku ngomong kami ini kan takon berdetenan ngelak belum belum ikut nih kan. So, nanti biasanya juga lele kan. Aeronovi dan mari kecil. Bahkan sarkas sesuatu aku dulu kok nih anu sih penak ya so slonjer anu ning pada karo ngono lho. Apa iki? Weh, Rahmat itu ora sarpras saiki. Rahmat itu jadi kepala unit protas. Sesuk engko syukuran, syukur gundul. Entrepreneurship Rasulullah pribadi dilakukan sendiri berdagang 12 sampai 30 tahun, 25 tahun. Jadi ininya Rasulullah itu berdagang, ya. Rasulullah berdagang, entah berdagangnya ikut maupun usaha sendiri maupun setelah merger dengan Siti Khadijah itu 25 tahun. Kemudian 37 Wakilah 38 karena 37 masuk 38 itu kontemplasi, memikirkan umat itu 3 tahun, Wakilah 2 tahun. Kemudian masa kerasulan adalah umur 40 sampai 63 itu tak terbataskan. Ini kaitan mengapa? Umur 12 tahun entrepreneurship, magang, usaha dan dagang. 17 tahun usaha mandiri sebagai manajer. Bahkan tidak hanya nasional tapi regional. Kesan. Kalau sekarang tidak hanya Arab Saudi, bahkan ke Turki, Syria, itu sama juga itu Turki, Syria. Kemudian 25 menjadi business owner, menjadi pemilik betul-betul bersama dengan Siti Khadijah. Beliau ini sudah mulai jadi investor. Kalau kemarin itu pelaksana, sekarang sudah mulai jadi investor, sudah memikirkan tentang passive income. Nah, tadi pagi yang ngaji saya menyampaikan tentang passive income. Jadi ada active income, ada passive income. Itu harus dilalui masa-masa itu kalau ingin happy ending. Masa tua tuyu wayangnya terlepas beh malah sudah nyekel pacul. Nyekel pacul lah orang nyekel pacul orang mangan. Nyekel pacul di olahraga saja. Aja kepaksa. Karena nyekel pacul, nyekel anu kepaksa lah orang mangan itu tanda sengsara. Tapi lah nyekel pacul yang krono tinggi olahraga. Itu bahagia. Nah, maka harus merintis itu dari sekarang kita ini, ya. Karena baru punya passive income itu. Muka-muka lah usaha-usaha kita ini nanti kita bangun bersama dari passive income kita lah, ya. Wes di modal 3 M loh bayar gitu. Ngerti M orang? Putri wis ngerti M. Lanang-lanang. Wah, bayang gitu. 1
ngetokne dawet. Pernah gaji bulan ya. Terus kemudian umur 40 tahun berdakwah meluruskan tata cara dan moralitas bisnis umat. Makanya di dalam fikih itu ada bab muamalah dan peringatan Rasulullah tentang ekonomi, Nahdlatul Tujar tentang tijarah itu cukup banyak. Makanya begitu pindah dari Mekah menuju ke Madinah, pertama-tama yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid dan di samping masjid ada pasar. Sekarang namanya terkenal dengan nama Pasar Seng. Pasar Seng ini Mekah ya? Pasar itu Mekah. Mekah. Yang sana Madinah? Pasar panas. Panas, kalau panas sampai. Di samping masjidnya Rasulullah itu ada pasar. Makanya sekarang diikuti oleh para waliullah kalau membangun kota mesti pusat pemerintahan, masjid, pasar, kemudian sini alun-alun. Tengah-tengah alun-alun sini penjara. Pusat pemerintahan, masjid, pasar, penjara, tengah-tengah alun-alun. Nah, gitu. Banyak begitu. Kalau enggak, pokoknya sekitar situ. Di Solo umpamanya ya, di Solo sini malah sini balik sini keraton ya, terus pasar, terus sini masjid, sini penjara. Di Blitar itu juga begitu. Kemudian Gunung Kidul ya, masjid, pusat pemerintahan, Alun-alun. pasar gini ya, pasar gini. Ini penjara ini tetap. Blitar itu aslian masjid, pusat pemerintahan, alun-alun, apa jenenge penjara, terus pasarnya pindah lagi keluar. Blitar. Nah, namanya masjid agung. Itu sampai sekarang oleh hari itu. Makanya sini juga tiru. Ini tiru. Pusatku, masjid, toko. Kayak penjara ini. Penjara suci ya. Nah, kayaknya malah pulangnya bangun pasar bisik masjid bro. Musolane urung sholat moga. Muga besok sing manggon nek ora dapat hidayah. Bangun pasar, bangun masjid. 63 sudah memastikan umat Islam tidak merugi jika mengikuti langkah-langkah yang dibawa oleh Rasulullah. Maka al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Itu ayat terakhir yang turun kepada Rasul. Kesimpulannya, Rasulullah itu pernah kaya. Hidup sudah bersahaja, sebutlah miskin di masa kecilnya. Terus hidup sederhana. Saya lebih suka mengatakan Rasulullah itu kaya raya tapi sederhana. Kalau toh kecil itu kan nasib awalnya, tapi karya Rasulullah sendiri adalah menjadi kaya raya tapi sederhana. Kenapa sederhana? Karena kekayaan
kekayaannya untuk khairun nas anfa'uhum. Ini masih dalam pertanyaan kenapa Al-Mumtaz memilih jalan ini. Ini jalan Al-Mumtaz. Kenapa? Rasulullah mencontohkan. Ini adalah salah satu bukti-bukti bahwa Rasulullah itu kaya raya. Ini ada seorang ilmuwan Islam yang mencatat, mengumpulkan dari hadis-hadis, mencatat tentang kekayaan Rasulullah. Cuman yang dicatat itu yang kemudian diterima orang lain, yang punyanya Rasulullah sendiri nggak ada yang mencatat. Tapi yang diterima oleh orang lain dan orang lain yang menerima itu cerita, jadi bukan Rasulullah yang cerita. Istri-istri beliau itu juga dibagi-bagi kekayaannya. Kemudian Siti Fatimah sendiri itu diberi 200 wasak. Dan seterusnya itu ditulis di situ itu. Kalau ditulis itu istrinya diberi 700 wasak. Itu karena yang diberi 8. Nah, Pak istrinya akeh dewi, kalau kau itu nuntut harus suami. Boleh kamu beri kepada siapapun, tapi istri harus terbanyak. Contoh Rasulullah. Oh ya kan. Rasulullah bolu itu begini. Sama beserta Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah kan sudah meninggal duluan. Untuk Bani Muthalib itu juga diberi dan seterusnya. Luar biasa catatan ini. Sayangnya jenengan nggak ngerti luar biasa itu wasak itu seberapa. Nah, ini catatan tentang Rasulullah meminang Siti Khadijah. Muhammad menikahi Siti Khadijah. Waktu menikahi Siti Khadijah itu di sini dicatat menyerahkan sebagai maharnya itu 20 ekor unta. Ini di footnote 95 itu ada yang menulis 100 unta, ada yang menulis 200 unta. Dan untanya adalah unta merah. Unta merah itu adalah di saat itu belum ada mobil. Untuk unta merah itu kendaraan termahal dan terbaik. Itu unta merah. Lagi ini kira-kira Rolls Royce. Harganya sekitar 15M. Satu. Padahal 20. Itu berarti berapa M? Kayak loh, kayak banget. Ditambah lagi dengan 12 ukiah. Ukiah itu ons emas murni 24 karat. 12 ons itu berapa gram? 1.200 gram, ya. 1.200 gram. Kalau sekarang 24 karat itu 1 gramnya berapa? 800.000. Ya, 800. Begitu sendiri. Karena ngitung yang masalah. Nah, berarti luar biasa. Sampai untuk kelasnya qabil tu nikah bimahri ala bisolat halal. Malah saiki ana nek qabil tu nikah bimahri hamdalah halal. Ya wildan angkah tuka wazawajat tuka sama gitu. Sama gitu. Lagi lagi. Sama gitu. Dereng. Iya dereng mau cerita. Nek mbok menawa sama sing diincer, Wafik upamanya. Wafik binti alati qad muwakkalani bi mahri basmalah
halan qabil itu nikah wa tazwijah wafid binti titik-titik bimahri basmalah halan saiki ya Allah yang ngono bisa. Iku yang mau contoh perasaan. Woi, tidak menjatuhkan dirimu pada saat kamu ternyata mengincar orang lain. Ya Allah, ya Allah. Nah ini catatan-catatan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah itu Rasulullah yang punya kekayaan seperti itu dan Siti Khadijah yang punya kekayaan masyhur lebih banyak lagi itu disatukan. Merger menjadi satu maka menjadi keluarga yang kaya raya. Karena itulah kemudian inspirator kita di Indonesia yaitu Yai Haji Hasyim Asy'ari mendeklarasikan namanya Nahdlatul Ulama. Wahai pemuda putra bangsa yang cerdas, pandai dan para ustadz yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan saja suatu badan ekonomi yang beroperasi di mana setiap kota terdapat satu badan usaha yang otonom? Bagaimana kalau kita membuat Al-Muntasma? Dan nanti di Wonosari ada Al-Muntasma. Kemudian nanti di Ponjong ada Al-Muntasma. Kemudian nanti di Wanarja ada Al-Muntasma. Terus di rumah nari, lu bisa hitungan ini kowe malah omongan udah naruh partai pacaran naruh partai. Terus nanti ungan itu ada Al-Muntasma. Nanti Purwokerto Al-Muntasma. Manajernya siapa? Rosi. Oh, Rosi. Ini orang di bawah yang bisa muka loh, Ros. Kejedron kayak ini saya mikir apa ngejawab yang gue. Dari gue sudah dia pemain. Aku batin Rosi blok punya kono dalan kuwi kok sedeng ya. Nah ini yang dianjurkan adalah di dalamnya para ustaz. Untuk apa para ustaz bekerja sama mendirikan seperti ini? Loh, lek berjuang itu orang mikir duit, betul. Lek berjuang orang mikir duit, sampai orang mikir berapa gaji saya. Saya dilakukan diberi gaji berapa nih? Gak pikir gaji piro gelem. Ini kan ternyata ada masukan lain dari mana? Dari koperasi. Bahwa duit di modal tak mau kayak lu, ayo bareng-bareng. Jadi anggota. Kemudian kita kembangkan bersama. Sing dikumpes nanti ya. Bagaimana produksi dan pemasarannya bagus, sampai diulang dengan bagus di lain kesempatan nggak usah bantu produksi tapi bantu memasarkan. Kira-kira akan menjadi halalan thayyiban nggak? Lebih dari halalan thayyiban karena sebagian masuk pesantren membiayai perjuangan. Nah itu. Tahun piro ya kira-kira kita saya. Tahun kira-kira kita. Teman-teman, kalau kalian punya pengalaman maka mestinya kalian bisa memprediksi masa depan Anda. Dan itulah mestinya pemuda. Pinter wong Jawa. Rasulullah
wasab bakabaina asobi'ah. Itu bunyi hati al mukminu lil mukmini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dhu. Rata buruh al mukminu lil mukmini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dhu. Jadi orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu buah bangunan yang saling memperkuat. Saat menyampaikan seperti itu, Rasulullah itu mencontohkan kata wasab baka baina asobi'ah. Wasab baka baina, merapatkan. Kalau satu jari ini satu ini maka tidak kuat. Tapi begitu 5 jari ini bersama-sama menjadi kuat. Dan 5 jari ini adalah gambaran kehidupan. Ini orang tua pemimpin. Ini orang tua pemimpin. Ya. Yang mencontohkan tentang akhlak, mencontohkan tentang sopan santun. Makanya kalau sopan santun monggo. Ya. Ya. Monggo. Honor, monggo. Honor. Oh, gitu loh. Ini ulama. Ini adalah ilmuwan. Yang tugasnya adalah kulil haqqo walau kana murad. Ono eta. Ono lor. Ono itu ngono. Ora ono. Entar itu betul. Ini adalah masyarakat yang ada di golongan terdepan. Dalam pendidikan ya guru, dalam ekonomi ya petani dan seterusnya. Maka ini terdepan. Terus ini adalah wanita. Makanya tempat keindahan itu ada di sini. Cincin itu letaknya di sini. Orang keliru nak gini. Ya, di sini cincin itu. Gak wabah kok cincin itu malah diarani tesi. Iya. Keindahnya cincin itu di sini. Maka kalau kau tukar cincin itu letaknya di sini. Betul kan? Makanya Pak Nandan dulu saat saya sama ibu itu acara tukar cincin, saya hantar itu apa namanya cincinnya. Buatan pulau betul tukar cincin, saya akan memakaikan cincin. Gitu deh, tidak tukar cincin. Makanya sampai sekarang nggak ada cincin dan nggak pernah diisi. Diisi karena dulu nggak ada tukar cincin. Yang ada dan memakaikan cincin. Ngarang banget Pak Anwar. Nah, ngocah. Ngeyel ya. Tidak. Tapi wanita ini yang di sini. Kau wahai para pemuda di mana? Sini. Tugasnya ini adalah ayyuhas sabab fi aqdamikum amra ummah. Ayyuhas sabab di pundakmu masa depan bangsa, maka kamu harus pintar-pintar prediksi masa depan bangsa. Sesuk nasib kaya apa oleh rezeki apa ora, mangkane mbah-mbahmu biyen lek ndelok sesuk ana rezeki ora nganggo iki. Do you understand? Iki apa? Ya? Wis pengaruh warga. Sesuk ana rezeki ya gitu. Coba ini. Oh, itu sana pitike. Ya dah. Ngono lho ceritane itu. Nggih iki. Masa sih iki kena bahan pengajian mantes. Saya aku cuma ngaji-ngaji itu. Nah, nanti itu bagian kelima itu kan mengurus MBC kelima. Saya pakai aspaja. Kalau besok itu ke pesantren mana itu? Itu kan dalam rangka sharing-sharing tentang pengelolaan pesantren. Saya sedang ngisi pengajian. Pangandan itu nikah itu kalau pengajian mohon
kecuali si perintah kakakku ya. Ayo kok kono anu keren wae rene. Kula anjali Pak Prabowo wis aku rasa selas berangkat rakyat tambah iki. Nah gitu. Pemuda. Ayuhas sabab fi akdamikum amrol ummah. Sampai jam 12. Besok kita tentang sekolah Nawing dan sekolah. Ada pertanyaan? Teman-teman, saya memberikan amanah kepada pimpinan yang baru itu, yaitu yang pertama, maka saya meminta untuk didukung dengan segera. Saya meminta satu, melanjutkan pendidikan entrepreneurship di universitas, ngaji fikih dengan kegiatan-kegiatan. Kemudian yang kedua, manajemen mutu manajemen. Manajemen mutu manajemen. Iya makanya. Kalian melaksanakan manajemen yang bermutu, tapi juga manajemen mutu. Seperti manajemen mutu. Jadi mutu manajemen mutu. Manajemennya yang bagus, jadi alhamdulillah sifat karena sistem itu menjadi husnul takdiri nisbul maisha, tapi juga manajemen mutu. Akuntas itu supaya bermutu, kualitasnya harus betul-betul dipantau, kualitasnya. Kemudian yang ketiga itu bahasa Inggris. Tahun 2022 harus jalan bahasa Inggris. Amanah saya kepada pimpinan baru untuk mengajak punya bahasa Inggris jalan. Tahun 2022 yang tidak mau jalan saya mulai dari dalam itu yang ada di dalam, mulai senior yang tidak mau bahasa Inggris nanti ditempatkan di tempat lain bahasa Inggris. Jadi entrepreneur itu kalau ingin sukses ya memang harus menguasai bahasanya, dan bahasa go internasional ya bahasa Inggris. Oleh karena itu kita nanti tidak hanya menjadi pemain lokal tapi juga pemain internasional. Jadi komunitas bahasa Inggris alamnya, maka bahasa Inggris kan. Saya pun juga sedikit-sedikit mau akan belajar bahasa Inggris, sedikit-sedikit mulai. Dan saya tak awali tadi dengan bahasa Inggris. Saya memang agak sulit ini karena dulu di pondoknya saya lebih banyak pakai bahasa Arab, sekarang belajar bahasa Inggris. Sama kalau dengan kesulitan saya juga kesulitan. Little yang penting naked. Bahasa Inggris. Kemudian yang keempat itu syiar itu tabligh. Jadi mesti harus dipromosikan. Sekarang ini saja kefasikan itu bisa terkenal, masa kebaikan tidak bisa terkenal. Maka kita harus menguasai digital dalam rangka mensiarkan kebaikan-kebaikan di Al-Quran. Maka saya meminta sama Pak Nandang, termasuk penilaian guru yang baik adalah guru yang paling banyak, di antaranya yang paling banyak mengeser tentang kebaikan. Kebaikan yang tidak kontroversial. Sekarang radikalisme
itu kan kebaikan, mungkin bagi mereka kebaikan, tapi kan kontroversial. Tapi lek mulang dengan metode yang bagus, kemudian anak diajari dungo, diajari sholat yang bagus, baca Quran yang bagus, diajari sholat, bisa Allah ada kontroversial. Nah, makanya itu buku share web Al-Muntas itu harus penuh dengan share-sharean begitu. Harapannya setiap orang membuka web yang muncul langsung Al-Muntas dengan banyaknya share yang ini bagian dari sini. Ya, bagian dari sini. Termasuk guru itu nge-share roti Al-Muntas rotas yang sekarang nama rotas itu sudah ditetapkan di Menkumham, itu sudah dibakar. Jadi rotas apa atas clean itu sudah bermenkumham. Jadi sudah tidak bisa lagi digunakan oleh orang lain dengan nama yang sama. WIPA kalau perlu nanti juga dia patenkan. Saya kemarin juga ketemu dengan Pak Bupati menyampaikan tentang perizinan yang di kabupaten Solokan. Nah itu saya kira informasi, maka kerjasamanya saya harapkan kerjasama yang baik, perjuangan yang baik, kemudian para alumni terutama pengabdian yang baik, ya, pengabdian yang baik. Closing for our meeting today, let's be pray to Allah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.